Terbunuhnya Jaya Negara. Membunuh Jaya Negara terbilang susah, sebab selain seorang raja yang selalu dijaga ketat oleh para Bayangkara, Jaya Negara juga memiliki ilmu kebal. Begitulah yang diinformasikan Serat Pararaton pada bagian ke-8. Meskipun begitu, Ratanca rupanya punya teknik jitu untuk membunuhnya. Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit. Menurut negara Kertagama, Jaya Negara naik tahta pada 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralandagopala. Ia naik tahta selepas kemangkatan ayahnya Dyah Wijaya. Jaya Negara merupakan anak laki-laki satu-satunya Dyah Wijaya. Ibunya adalah Indradewi atau Dara Petak, seorang putri Melayu dari kerajaan Damasraya. Meskipun Jaya Negara terlahir dari seorang selir, akan tetapi karena sejak kecil ia diakui anak oleh Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari, Permaisuri, maka secara otomatis kedudukan Jaya Negara berubah menjadi putra mahkota. Apalagi Permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki sehingga kedudukan Jaya Negara sebagai penerus tahta tidak ada yang membantah. Pada masa Jaya Negara memerintah Majapahit, kondisi kerajaan dirundung banyak masalah, karena Jaya Negara termakan hasutan Dyah Halayuda yang dikenal menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan sebagai Mahapatih. Pada masa Jaya Negara memerintah tahun 1309 sampai tahun 1328, tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh hasutan Dyah Halayuda, di antaranya pemberontakan Mahapati Nambi dan pemberontakan Rakuti. Semua pemberontakan pada akhirnya mampu dipadamkan Jaya Negara. Biang perusak kerajaan pun, Dyah Halayuda, akhirnya dibunuh Jaya Negara melalui tangan Gajah Mada. Meskipun demikian, asap dari pemberontakan rupanya masih tetap ada. Ratanca, salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra yang berprofesi sebagai tabib istana, menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jaya Negara. Dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa dendam Jaya Negara muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Selain itu, ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Ratanca tidak menyukai kelakuan Jaya Negara yang amoral. Dalam Serat Pararaton, Jaya Negara dikisahkan sebagai raja yang banyak membuat kecewa dan sengsara rakyat, juga dikenal sebagai raja yang mau mengawini adik perempuannya sendiri agar tahta Majapahit tetap utuh di tangannya. Kemuakan Ratanca pada Jaya Negara melahirkan rencana pembunuhan, ia berniat menghabisinya. Akan tetapi karena ketatnya penjagaan, Ratanca memilih untuk bersabar, hingga suatu ketika datang kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jaya Negara terkena sakit bisul, sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengoperasi penyakit raja. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Ratanca, ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh, mengingat dalam kamar raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ketika kesempatan membunuh di depan mata, Ratanca menusukkan pisau operasi, taji, pada bagian tubuh Jaya Negara yang membengkak, namun sang raja rupanya tak bergeming. Jaya Negara kebal senjata. Dengan alasan hendak mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca akhirnya merayu rajanya untuk melepaskan jimat kekebalan yang dimiliki. Malangnya Jaya Negara menurutinya, sehingga pembunuhan pun akhirnya terjadi. Jaya Negara dihujani pisau operasi berkali-kali hingga tewas. Sementara di sisi lain, Gajah Mada dan para Bayangkara yang memergoki peristiwa pembunuhan menjadi kalang kabut. Gajah Mada kemudian menusuk Ratanca dengan sebilah keris. Ratanca pun akhirnya tewas bersimbah darah.